Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Baik, semoga kalian beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberi umur rezeki yang barokah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengungkapkan seluruh alur cerita film yang Bril Kapset 2021. Film ini disutradarai oleh Joker Nahan dan dibintangi oleh Grant Butler bersama Frolov. Menceritakan tentang seorang pembunuh bayaran profesional yang memburu targetnya sehingga sampai masuk ke dalam penjara. Jadi tidak perlu berlama-lama, berikut alur cerita filmnya. Diawali dengan seorang penipu bernama Teddy yang nampak ketakutan seperti sedang dikejar oleh seseorang. Dan karena mobil yang ia kendarai mogok, Teddy pun kabur dengan berjalan kaki melewati perbatasan. Dengan membawa satu tas uang, di sisi lain terlihat seseorang sersan bernama Komen berikan hadiah pistol kepada anak buahnya bernama Valerie yang berulang tahun pada hari ini. Action weapon. How did you spit on that Ruger, rookie? Not the brush. It's the artiste. Tidak berselang lama, mereka mendapatkan informasi bahwa sedang terjadi keributan di sebuah pesta pernikahan yang kemudian mereka pun langsung bergegas pergi ke sana. Tibanya di tempat tujuan, Valerie yang sedang melerai keributan tiba-tiba saja dipukul oleh Toddy dari belakang. That's what I thought. One of you people, please fucking arrest. Untungnya, Valerie berhasil melumpuhkan Teddy dengan senjata kejut listrik, kemudian menahan di atas tuduhan penyerangan, yang mana aksi tersebut juga disaksikan oleh seorang pembunuh bayaran bernama Gua. Dari kejauhan, sehingga bisa dipastikan bahwa Teddy sengaja menjebloskan dirinya ke dalam penjara untuk menghindari kejaran Bob. Him. Setibanya di kantor polisi, menemukan banyak uang beserta dokumen berharga di dalam tas yang tadi dibawa. Pas sengaja, Valerie juga mendapati luka tembak di perut Teddy dan menanyakan apakah sebenarnya yang terjadi kepada dia. Namun Teddy sendiri lebih memilih untuk tidak buka mulut. Place audio cell. Di sisi lain, Komen mendapatkan info dari anak buahnya bahwa ditemukan mobil dekat perbatasan dengan banyak lubang bekas peluru. Dan tiba-tiba muncul sebuah mobil dan menabrak mereka dengan kencang. What the fuck? What the fuck is wrong with you? Mengetahui si pengendara tersebut sedang mabuk berat, mereka pun langsung membawanya ke kantor polisi dan menempatkannya satu sel dengan napi yang juga sedang mabuk. The bump. Okay. Okay, big guy. This ain't your night, Teddy. Dan ternyata orang ini adalah Bob yang pura-pura mabuk agar dimasukkan ke penjara. Mengetahui kalau Bob adalah seorang pembunuh bayaran yang sedang memburunya, Teddy lalu menawarkan kesempatan kepada Bob dengan bayaran 2 kali lipat dari yang Bob terima dari kliennya. Namun Bob yang merupakan pembunuh bayaran profesional, ia menolak tawaran tersebut dan tetap dengan misinya untuk membunuh Teddy. Di sisi lain, Sersan Komen terlihat sangat dibuat marah karena tidak menemukan anak buahnya yang bernama Humber. Make me come looking for you. I'm doing everything that I can.
Humber sendiri ternyata sedang bersembunyi di toilet sambil menelpon seseorang yang nampaknya Humber ini adalah seorang polisi. What do I need to do? Sementara Jack, teman satu sel Bob yang baru sadar, terlihat seperti tidak suka dengan kehadiran Bob, dan dia sengaja memancing emosi Bob dengan mengajaknya seperti ayah tiri, yang tanpa dia sadari kalau Bob adalah seorang pembunuh bayaran yang sangat berbahaya. Alright, man. Just a minute. Hingga ketika jam menunjukkan tepat jam 12 malam, Bob pun langsung menghajar Jack untuk membuat kekacauan. Christ, that's loud. What the fuck is happening? Sahabat mengetahui sedang terjadi kekacauan di dalam sel. Sersan Komen pun langsung memeriksanya, namun tiba-tiba We got shots fired. untungnya Teddy berhasil selamat dengan bersembunyi di bawah ranjang. Dan ketika Bob ingin masuk ke tempat Teddy, Valerie muncul dengan todongan pistol. And lower yourself as flat as a board to the floor for me. It's amazing I haven't blown your fucking head off. Yang dengan itu, Bob berhasil diamankan dengan diborgol di jeriji besi, sedangkan Sersan Komen dan juga Jack yang terluka langsung dibawa ke tempat perawatan. Guys, what? On a fucking cadaver was it a cadaver before we did it. That's how you. Setelah mengobati Sersan Komen dan juga Jack, Valerie kembali untuk menginterogasi Teddy dan juga Bob. Valerie bertanya mengapa Bob mau menjebloskan dirinya ke penjara hanya untuk memburu Teddy. Dan Teddy juga rela masuk ke penjara hanya untuk mengamankan diri. I don't know. Why don't you ask him? Dan meski sempat menolak untuk bicara, Teddy pun akhirnya mau buka mulut karena Valerie mengancam akan memasukkan Bob satu sel dengan dia. Sehingga terungkap, ternyata Toddy adalah seorang konsultan ulung yang bekerja untuk para orang kaya termasuk juga para mafia dan pejabat. Namun dalam pekerjaannya tersebut, Teddy banyak melakukan penipuan dan membawa kabur aset berharga beserta uang milik para kliennya. Oleh karena itu, ia sekarang banyak diburu oleh para pembunuh bayaran dan salah satunya adalah Bob, seorang pembunuh bayaran yang dikirim oleh salah satu mantan kliennya. Teddy, you're about to perjure yourself. Teddy juga memberitahunya kalau sebelumnya ia juga sempat menyerahkan diri kepada kliennya. Tapi bukannya mendapat perlindungan, ia malah dibawa ke suatu tempat untuk dihabisi. Karena ternyata polisi itu juga mengincar uang curian milik Teddy. Namun saat ingin dieksekusi, FBI juga muncul sehingga terjadilah baku tembak. Namun, Teddy yang tersudut berhasil kabur dengan menggunakan mobil polisi. Hard chargers get charged hard. Untuk membuktikan cerita Teddy tersebut, Valerie lalu menghubungi polisi perbatasan yang bernama Sarah untuk menyuruhnya memeriksa lokasi tempat terjadinya baku tembak yang tanpa Valerie sadari, ternyata Sarah juga merupakan polisi korup yang sedang memburu Teddy. Thank you. We got a cop in Gun Creek asking too many fucking questions. Mengetahui kalau Bob adalah pembunuh bayaran, Valerie juga meminta rekan yang bernama Campbell untuk memeriksa latar belakang Bob. Dan di sana, Campbell melihat foto seseorang pembunuh bayaran yang bernama Anthony yang dikenal sangat sadis layaknya seperti seorang psikopat. Di saat bersamaan, Anthony tiba-tiba saja datang dengan menyamar sebagai pengantar balon ulang tahun. Campbell yang melihat pun sempat menyadari, namun sayangnya sudah terlambat. Semua petugas yang datang juga dihabisi oleh Anthony yang kemudian disusul dengan munculnya Valerie. Fuck was that? Valerie yang terkepung berhasil mengamankan dirinya dengan masuk ke dalam sel anti peluru, namun selnya ia sempat tertembak tepat di bagian perutnya.
Sementara Humber yang mendengar suara tembakan tersebut dari ruang perawatan langsung melancarkan aksinya dengan menembak mati Sersan Komen dan juga Jack. Sehingga bisa disimpulkan kalau Anthony dan Humber bekerja untuk orang yang sama, yaitu salah satu mafia mantan kliennya Teddy. Jadi di sini Anthony juga harus bersaing untuk membunuh Teddy karena diketahui mereka berdua bekerja untuk orang yang berbeda. He does indeed, Bob. Is a psychopath. Di sini Humber berusaha membohongi Valerie dengan mengatakan kalau Anthony sudah pergi. Namun untungnya Valerie sudah mengetahui akal-akalan Humber tersebut. Tidak ingin buang-buang waktu, Humber dan Anthony pun berusaha masuk dengan membobol tembok. Sedangkan di dalam, Teddy terus merayu Valerie agar mau membebaskannya, dan sebagai gantinya, dia akan membantu Valerie untuk mendapatkan obat. Here they come. I think we're in a prayer, John. Karena tidak ada pilihan lagi, Valerie pun terpaksa menyetujui kesepakatan tersebut. I got that last week. Di sini Bob memberitahunya kepada Teddy kalau anak dan istrinya sudah dibunuh oleh Anthony, dan itu membuat Teddy sangat murka. Di sisi lain terlihat dua orang polisi yang baru datang dari bertugas, dan dengan bingung mempertanyakan kepada Humber apakah yang sebenarnya yang terjadi. Namun tiba-tiba saat bersamaan, mereka pun kaget dengan munculnya Teddy. Merasa kalau Teddy sudah membohonginya, Valerie pun memutuskan untuk membebaskan Bob, sedangkan Teddy sendiri terus berusaha membunuh Anthony juga Humber. Ted, you could have stopped this whole. You see the little motherfucker. Humber yang sedang mencari tempat persembunyian berhasil ditemukan oleh Bob. Dan kemudian Bob menggunakan Humber sebagai umpan untuk memancing kemunculan Anthony. Namun ketika Bob ingin menghabisi Anthony, Teddy tiba-tiba saja muncul menembaknya. Dirasa semuanya sudah selesai, Teddy lalu membakar tempat ini kemudian pergi ke dapur untuk mencari makan. Namun ketika di sana ia dikejutkan dengan Valerie yang sudah berada di belakangnya, mengatakan kau tidak akan lolos karena dia sudah menghubungi FBI yang kemungkinan akan tiba sebentar lagi. Namun Teddy yang mendengar itu tentu saja tidak tinggal diam. Ketika Valerie ingin membunuh Teddy, Sarah tiba-tiba saja muncul menembaknya. Untungnya ia diselamatkan oleh Bob yang ternyata masih hidup. Setelah berhasil membunuh Teddy dan mengambil kembali apa yang dicuri, Bob pun langsung bergegas pergi meninggalkan tempat ini yang kemudian disusul dengan datangnya FBI.
Di perjalanan, Paul pun langsung menghubungi kliennya dan memberitahukan bahwa sudah membunuh Teddy, dan dia juga mendapatkan apa yang dicuri. Setelah itu, film pun berakhir.